Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ryan Demet pasca dengan NIM 2201105. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetrisme ya dokter. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya dokter Ryan. Pada hari ini, apa kabar dengan ibu Indah umur 30 tahun ya ibu? Baik. Ibu, sekarang ini saya akan melakukan pemeriksaan dari kehamilan ibu ya ibu, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman karena nanti ibu harus membuka bajunya dan juga membuka celananya untuk pemeriksaan dari genitalianya. Ini digunakan untuk menegakkan diagnosis ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, bisa menuju ke bed periksa. Saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapannya mencuci tangan melangkah dan menggunakan spoon dan juga menggunakan spoon. Alatnya ada untuk pemeriksaan dalamnya nanti ada pemeriksaan spekulum dan juga nanti pemeriksaan dalam. Bisa nanti buat VT, vaginal tusher. Terus buat nanti obstetrinya ada buat pita ukur, ada ya pita ukur sudah sih. Oh, dan juga lenek untuk DJJ-nya, jantung janin gitu. Nah, pertama itu adalah pemeriksaan umum dulu. Jadi ibu lihat dulu pemeriksaan kesadaran umumnya. Kesadaran umumnya dia kompos mentis, tanda vitalnya baik, tidak ada kelainan, juga tinggi badan, berat badannya juga dalam batas normal. Terus dilakukan pemeriksaan wajah dan juga leher. Di sini dilihat dari mukanya, lihat apakah ada kloasma gravidarum, jadi ada flek hitam gitu, apakah ada edema di matanya, pada konjungtiva anemis, sklera ikterika, apakah ada palpebra edem, tidak ada. Hidungnya apakah deviasi septum, tidak ada. Polip hidung nggak dilihat, tidak ada. Mulut dan tenggorokannya, ibu boleh membuka mulutnya, lihat apakah ada karies dentis atau ada tonsil yang membesar, faring yang merah, tidak ada. Nah, pemeriksaan dari lehernya, pemeriksaan KGB atau tiroid, jadi dicek aja. Pemeriksaan KGB-nya, ada KGB, pemeriksaan KGB tidak ada. Tiroidnya tidak ada. Lalu di bagian toraks dan abdomennya, di toraks apar jantungnya bisa inspeksi, nanti auskultasi, terus juga palpasinya meraba dan juga perkusinya tunduk gitu. Lalu yang abdomen juga ini untuk pembesaran hati, jadi bisa di palpasinya ada tidak pembesaran hati, di sini tidak ada, limpa juga tidak ada. Lalu kita ke pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia ini dilakukan pada trimester 1. Jadi nanti ibu bakal membuka celananya. Nah, pertama lihat inspeksi dulu. Nah, inspeksi dilihat di bagian vulvanya itu apakah ada kelainan di bagian luarnya ya. Nanti kita cuci langsung menggunakan kapas. Nanti kita bersihkan, lalu kita masuk pakai spekulum. Ibu, ini saya masuk spekulumnya ibu untuk melihat scientific sign. Nah, dilihat bagian porsinya kan gini, masuk putar. Dilihat bagian porsionya, porsio cervixnya apakah ada kebiruan. Jadi apakah ada kebiruan, jadi ya itu namanya cervix sign. Terus pemeriksaan dalam sudah, ini udah dilepas, udah lalu kita ke VT, vaginal tusher dan juga di manual. Jadi masuk kayak gini, agak didorong, masuk dalam, satunya di atas. Jadi ada Hegar sign. Nah, Hegar sign ini untuk pelunakan isthmus. Jadi biasanya dicek kalau ada bisa ada janin tuh nanti dicek antara atas dan bawah tuh ketemu gitu loh di isthmusnya. Lalu ada Goodell sign untuk pelunakan porsio, bisa di minggu keempat. Itu pelunakan porsio, jadi dirasakan saja. Kalau misalnya Ladin sign itu pelunakan dari uterus, jadi agak dinaikkan, dicek uterusnya nih. Setelah 6 minggu biasanya ada pelunakan uterus gitu. Nah, lalu untuk khusus obstetri ini untuk antenatal care nanti dicek biasanya di usia lebih dari 20 minggu. Nah, ibunya nanti lakukan diranjang gitu. Jadi kita udah ganti nih, udah dibukain spoonnya, cuci tangan gitu. Kalau sudah dipakai nanti ada lenek, terus juga ada buat tali ukur gitu. Nanti kita udah cuci tangan pakai air hangat dan juga menggunakan handscoon. Nanti ibu berbaring ya ibu, ini boleh dibuka bajunya, dibuka sampai terlihat perutnya gitu. Nanti bisa ini diselimutin gitu. Misalnya ini perutnya. Nah, perutnya itu untuk pertama melakukan tinggi fundus. Iya kan, bisa agak fleksi ya. Oh iya, terus juga kakinya agak fleksi, jadi biar nggak tegang gitu. Agak dinaikkan gitu, agak ditekukan. Untuk perutnya nanti di bagian TFU atau tinggi fundus uterus itu dari symphysis pubis sampai ke, kita raba dulu di fundus uterinya, di mana di fundus uterinya. Itu di bawah dari syphilis processus syphilis. Nanti ada fundus uteri. Nanti kita cek gitu. Nah, ceknya itu kalau sama dari sentinya di bagian dalam. Jadi biar nggak bias gitu. Jadi dicek dari ujung ke ujung nih berapa sentinya. Dicek lah misalnya 30 gitu.
ya bisa jadi 30 cm. Nah, lalu untuk setelah itu kita langsung ke pemeriksaan Leopold. Nah, Leopold ini ibu, maaf ibu, saya akan melakukan perabaan di bagian perut ibu. Nah, perut ibu ini perutnya. Kita perabaannya misalnya Leopold, kita ngadep pasiennya itu di bagian kanan, dicek gitu. Ini ada apa gitu. Yang terabanya masa padat atau masa lunak gitu. Kalau misalnya masa padat berarti dia kepala, kalau misalnya lunak dia bokong. Sudah misalnya ini bokong, lalu kita Leopold 2 itu di bagian samping, jadi untuk meraba punggungnya. Kalau misalnya ini teraba di kanan ada masa padat dan juga datar dan panjang gitu. Ini berarti punggung. Kalau misalnya ini kerabanya masih yang kecil-kecil gitu loh, berarti itu adanya ekstremitas kan ya. Lalu Leopold 3, nah kalau Leopold 3 ini satu tangannya di sini, satu tangannya di sini. Ya, jadi dipegang gitu. Ini apa yang teraba? Kalau misalnya terabanya ini masa padat, jadi dia kepala. Ini presentasi kepala berarti kan. Nah, Leopold 4 kita ngadep ke belakang ibunya, jadi ke bawah gini. Kita megangnya gini. Ya, gini. Nah, diraba nih di kepalanya atau di bagian bohongnya gitu loh. Kan ini presentasi kepala, jadi di kepalanya. Ini kita bisa menyatu nggak antara tangan dengan tangan gitu. Kalau menyatu berarti dia di konvergen, berarti bayinya belum masuk PAP. Kalau misalnya itu udah divergen, berarti udah masuk PAP. Lalu perlimaan, nah perlimaan ini di bagian kepalanya ini 5. Nah 5 itu berarti ada perlimaan, berarti 5/5, berarti dia host 1. Host 1 itu dia belum masuk PAP. Belum masuk PAP atau ya setinggi PAP. Kalau host 2 itu dia 4/5. Host 2 itu 4/5 tuh host 1 sampai host 2. Jadi kalau host 2 itu dia sudah masuk ke dalam PAP dan sudah masuk di setinggi simfisis pubis. Lalu ke 3/5 dia itu H3. H3 itu sudah masuk ke spina ischiadica. H3. Kalau misalnya udah 2/5 itu masih H3. Kalau 1/5 juga H3 plus. Kalau H4 itu udah 0. Jadi udah masuk semua, itu udah masuk ke setinggi oskoscleros. Jadi sudah tinggal keluar saja gitu. Lalu ada auskultasi. Nah, auskultasi ini kita akan dilenek. Nanti bisa satu tangannya di sini, terus juga kita ngecek di bagian jam untuk menghitung jantung, janin, dan juga raba di nadinya ibu gitu. Dicek, udah ini dicek ini biar nggak bias gitu. Ini jantung, ini denyut jantungnya bayi apa bukan gitu. Kalau udah dicek ini normal apa tidak, bisa normal 120 sampai 160 gitu. Kalau di atas 160 udah bahaya. Sudah, lalu bilang sudah, misalnya ini sudah selesai ibu, nanti menjelang konsultasi saya membuka handphone mencuci tangan, lalu bilang ke ibunya, ibu ini usia kehamilannya itu dia kayaknya 30 dan dari 30 minggu ya ibu. Dia presentasinya itu presentasi kepala, jadi kepala di bawah bukan sungsang, letak janinnya itu, terus juga posisinya di bagian itu bawah ya, posisinya janinnya tunggal gitu. Nah, lalu ada rumus Johnson Tusak itu untuk mentaksiran berat janin. Jadi dari tinggi fundus uterina dari 30 misalnya, dikurangi X dikali 155. X-nya itu bisa 13, 12, sampai 11. 13 itu belum masuk PAP, 12 udah masuk PAP sebelum spina ischiadica, 11 itu sudah lebih dari spina ischiadica, berarti host 3 gitu misalnya. Baik ibu, itu untuk Johnson Tusak misalnya segini, 3000 gram gitu. Lalu ibu, ini untuk nanti ini kan ANC ibu, ini tadi pemeriksaannya semua janinnya bagus. Nanti dimasukkan ke dalam buku KIA ya ibu. Ini untuk buku itu nanti ANC ini dilakukan selama minimal 6 kali. Jadi dari trimester pertama itu 2 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 nya 3 kali. Itu untuk mencegah adanya kelainan begitu. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai ibu. Saya mau dalam medis dan tidak akan sebar langsung tanpa izin ibu. Terima kasih ibu. Sebenarnya